Coba bayangin deh planet kita miliaran tahun yang lalu. Bukan dunia biru hijau yang kita kenal sekarang ya, tapi bola batuan panas yang super kacau. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas proses dramatis selama miliaran tahun tentang gimana bola kacau itu bisa berubah jadi planet berlapis yang terstruktur. Ya, rumah kita saat ini. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya gumpalan debu antariksa yang campur aduk, isinya batuan dan logam, bisa mengatur dirinya sendiri dengan begitu rapi jadi inti, mantel, dan kerak? Jawaban dari teka-teki ini bakal membawa kita kembali ke masa-masa paling awal bumi. Kunci untuk ngerti semua ini adalah sebuah konsep yang namanya diferensiasi planet. Gampangnya, ini tuh kayak proses penyortiran kosmik. Bayangin aja minyak sama air. Yang lebih padat kan bakal tenggelam, sementara yang lebih ringan bakal ngapung. Nah, hal yang sama persis terjadi di skala planet, tapi dengan panas dan tekanan yang jauh lebih ekstrim. Oke, yuk kita mulai perjalanan waktunya. Babak pertama dalam kisah ini membawa kita kembali ke kelahiran bumi yang penuh gejolak, sebuah era yang beda banget dari apapun yang bisa kita bayangkan sekarang. Para ilmuwan menamai periode ini Eon Hadean, dan namanya ini pas banget loh. Diambil dari nama Hades, dewa dunia bawah dalam mitologi Yunani. Karena kondisi di bumi waktu itu, ya bener-bener kayak neraka, panas membara, cair, dan penuh kekacauan. Jadi, bayangin ya, sebelum ada lautan atau benua, bumi itu cuma gumpalan material raksasa yang belum terpilah sama sekali. Silikat, yang intinya adalah batuan ringan, itu campur aduk dengan logam berat kayak besi dan nikel. Nggak ada struktur, cuma kekacauan yang homogen. Dan yang bikin makin runyam, bumi terus-menerus dibombardir. Seperti yang bisa kalian lihat di gambar ini, bumi itu dihujani asteroid dan protoplanet tanpa henti. Setiap tubrukan itu melepaskan energi yang gede banget, yang bikin planet ini terus-terusan dalam keadaan cair, dan isinya selalu teraduk. Nggak ada permukaan yang stabil, semuanya hancur dan dibentuk ulang lagi dan lagi. Tapi, justru dari kekacauan inilah sebuah proses pengorganisasian yang luar biasa dimulai. Babak kedua dari cerita kita adalah tentang pemisahan besar di mana kekuatan dahsyat mulai menyusun planet kita dari dalam keluar. Jadi, apa sih yang memicu semua ini? Jawabannya simple tapi kuat banget. Panas. Panas adalah mesin yang mengubah bola batuan homogen ini menjadi planet berlapis yang dinamis. Tanpa panas yang ekstrem ini, bumi mungkin bakal selamanya jadi gumpalan dingin yang nggak terstruktur. Nah, yang menarik, panasnya ini datang dari 3 sumber utama yang kerja bareng. Pertama, peluruhan unsur radioaktif kayak uranium di dalam bumi, yang terus-terusan ngelepasin energi. Kedua, kompresi gravitasi. Ya, berat planet itu sendiri nekan intinya, dan itu menghasilkan panas. Dan ketiga, seperti yang kita bahas tadi, energi dari setiap hantaman meteorit itu diubah jadi panas yang luar biasa. 3 kekuatan inilah yang mengubah interior bumi jadi tungku raksasa. Semua panas itu terus numpuk sampai akhirnya mencapai angka krusial ini, 1538 derajat Celcius. Ini bukan sembarang suhu ya, ini adalah titik lelehnya besi. Inilah titik kritis di mana planet kita berada di ambang transformasi total. Begitu suhu ini tercapai, semuanya berubah. Momen ini punya nama yang dramatis banget, bencana besi. Walaupun namanya bencana, ini sebenarnya momen paling penting dalam sejarah bumi. Saat itulah besi dan nikel yang padat yang tadinya kecampur sama batuan, akhirnya meleleh dan bebas bergerak. Ditarik oleh gravitasi ke pusat planet. Para ilmuwan punya istilah yang keren banget buat ngegambarin apa yang terjadi selanjutnya. Model hujan keluar atau rain-out model. Istilah ini benar-benar ngasih gambaran yang kuat tentang apa yang terjadi di dalam planet kita yang lagi meleleh. Dan kutipan ini ngegambarinya dengan sempurna. Coba bayangin deh, di dalam lautan magma batuan silikat yang lebih ringan, tetesan-tetesan besar logam cair yang padat terbentuk. Karena gravitasi, tetesan-tetesan ini mulai menghujani ke bawah. Hujan logam ini turun selama jutaan tahun, pelan-pelan ngumpul di pusat planet untuk ngebentuk inti bumi. Nah, pemisahan besar tadi itu dampaknya luar biasa besar dan permanen. Di bagian ketiga ini, kita bakal lihat gimana bencana besi nggak cuma bikin lapisan-lapisan bumi, tapi juga secara langsung memungkinkan adanya kehidupan seperti yang kita kenal sekarang. Jadi, hasil akhirnya adalah struktur yang kita pelajari di sekolah. Di tengah, ada inti super padat dari besi dan nikel. Terus, yang nyelimutin inti itu, ada mantel silikat raksasa. Ini 84% dari volume bumi loh. Dan di permukaan, ada kerak tipis yang rapuh.
cuma sekitar 1% dari volume planet, tempat kita semua tinggal. Struktur inilah fondasi dunia kita. Keraknya sendiri itu juga nggak seragam. Lihat aja perbandingan ini. Kerak benua yang jadi daratan kita itu lebih tebal, nggak sepadat kerak samudra, dan umurnya tua banget. Sebaliknya, kerak samudra di bawah laut itu jauh lebih tipis, lebih padat, dan terus-menerus didaur ulang. Makanya umurnya relatif muda. Nah, perbedaan inilah yang jadi mesin penggerak lempeng tektonik. Nah, ini dia bagian paling krusialnya. Pembentukan inti itu ngasih kita lebih dari sekedar lapisan. Gerakan besi cair di inti luar yang dijelaskan oleh teori dinamo menciptakan medan magnet raksasa. Tanpa perisai tak terlihat ini, yang ngelindungin kita dari radiasi matahari dan menjaga atmosfer kita biar nggak kabur keluar angkasa, ya kehidupan di permukaan bumi nggak akan pernah ada. Kalian mungkin mikir ceritanya udah selesai miliaran tahun lalu kan? Tunggu dulu. Proses kuno yang ngebentuk planet kita ini ternyata belum selesai. Proses ini masih aktif membentuk dunia kita sampai detik ini. Coba kita lihat timelinenya. Pembentukan inti dimulai sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. 4 miliar tahun yang lalu struktur dasarnya udah jadi. Tapi lihat poin terakhir, saat ini proses diferensiasi ini masih terus berjalan lewat kekuatan lempeng tektonik. Jadi, setiap ada letusan gunung berapi atau gempa bumi, itu sebenarnya kita lagi nyaksiin versi modern dari proses diferensiasi purba ini. Di batas lempeng, kerak samudra yang tua dan padat didorong masuk ke mantel untuk didaur ulang, sementara magma baru naik ke atas buat bikin daratan baru. Planet kita ini hidup dan terus berevolusi tepat di bawah kaki kita. Oke, sekarang kita lihat gambaran besarnya. Kisah luar biasa tentang pembentukan bumi ini ternyata bukanlah sesuatu yang unik. Ini adalah bagian dari cerita yang jauh lebih besar, sebuah kisah universal tentang gimana planet-planet terbentuk di seluruh alam semesta. Coba deh lihat tetangga terdekat kita. Bulan kita ternyata punya inti, mantel, dan kerak juga yang terbentuk lewat proses yang mirip. Bahkan, benda yang lebih kecil kayak asteroid 4 Vesta, buktinya dari meteorit, juga udah ngalamin proses pemisahan yang sama. Ini nunjukin kalau diferensiasi adalah prinsip dasar fisika dalam pembentukan planet. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang bikin penasaran. Kalau hukum fisika yang sama menciptakan lapisan-lapisan di bumi, bulan, dan bahkan asteroid, artinya apa ya buat planet-planet dan bulan-bulan lain yang tak terhitung jumlahnya di galaksi kita? Rahasia apa yang mungkin terkunci di bawah permukaan mereka yang masih menunggu untuk ditemukan?